Ini adalah sesi perkongsian audiobook bagi bacaan buku kanak-kanak oleh Enid Blyton dengan judul dalam versi terjemahan ke bahasa Indonesia, Petualangan Kursi Ajaib. Ini adalah sesi perkongsian yang kedua daripada 26 sesi perkongsian keseluruhannya. Petualangan Kursi Ajaib atau Pengembaraan Kursi Ajaib oleh Enid Blyton. Ilustrasi oleh Georgina Hargreaves. Daripada versi asal dalam bahasa Inggeris, iaitu Adventures of the Wishing Chair. Copyright as to the text, Darrell Waters Limited, 1937. First published by George Newnes Limited, London, 1937. Copyright Illustrations, Deans International Publishing, 1984. Alih bahasa ke bahasa Indonesia oleh Widya Kirana. Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1986. Daftar isi toko barang antik yang aneh. Istana Raksasa. Toko barang antik yang aneh. Dan sekarang ini, mari kita ikuti sambungannya, iaitu perkongsian untuk bab 2, Istana Raksasa. Istana Raksasa. Setiap hari kedua anak itu menengok kursinya. Kalau-kalau sayapnya sudah tumbuh. Tetapi mereka kecewa. Mungkin tumbuhnya kalau malam, kata Peter. Tapi tak mungkin malam-malam kita pergi ke sini. Kita harus sabar. Kadang-kadang kedua anak itu duduk di atasnya dan berharap untuk terbang. Tapi kursi itu diam saja. Dan pada suatu hari, tumbuhlah sayapnya. Hari itu Sabtu sore. Betapa senangnya anak-anak ketika melihat kursi itu melayang-layang rendah, ingin keluar dari gudang. Cepat, cepat, teriak Peter. Ditariknya Molly. Ayolah, kita akan terbang. Mereka naik tepat pada waktunya. Kursi melayang menuju pintu, keluar dan segera melesat ke angkasa. Kedua anak itu berpegangan erat-erat di tangan kursi sambil berteriak-teriak gembira. "Kemana ya?" tanya Peter. "Mana aku tahu," jawab Molly. "Biarkan dia membawa kita ke mana saja. Pasti menyenangkan. Kalau dia kembali ke toko itu, kita melompat dan lari sebelum dibawa masuk." Tapi kursi itu tidak terbang ke toko antik itu. Dia terbang lurus ke barat, ke arah matahari tenggelam. Jauh, tinggi di atas gunung-gunung. Anak-anak itu memandang ke bawah dengan takjub. Di puncak gunung ada sebuah istana yang indah. "Ini di mana?" tanya Peter. "Lihat, Molly, kursi ini mau mendarat." Sayapnya yang merah mengepak-ngepak. Makin lama makin rendah. Akhirnya mendarat di atap istana yang datar. Heran, kursi itu mengeluh, seolah-olah kecapekan, kepenatan. "Ayo Molly, kita melihat-lihat," kata Peter penuh semangat. Ia berlari ke arah tangga lebar yang menuju ke bahagian dalam istana. Diintipnya ke dalam. Tak ada orang. "Ini istana yang paling besar yang pernah kulihat," katanya. "Siapa ya yang tinggal di sini?" Mereka terus mengikuti tangga itu sampai ke sebuah lorong. Di kanan kirinya berjajar kamar-kamar dengan pintu yang terkunci rapat. "Mudah-mudahan ini bukan penjara," bisik Molly setengah ketakutan. Tangga itu berakhir di sebuah ruangan yang maha luas. Anak-anak berdiri mematung, terkagum-kagum.
Di ujung meja yang amat besar, duduk seorang raksasa. Badannya lebih besar daripada badan 6 orang digabung jadi satu. Dia sedang menunduk di atas sebuah buku, nampaknya menghitung sesuatu. 3 kali 7, 3 kali 7, 3 kali 7, gumamnya pada diri sendiri. Oh, saya selalu lupa. Mana si peri kerdil itu? Jika melawan lagi, ku sulap dia jadi kumbang hitam. Ku jampi dia jadi kumbang hitam. Raksasa itu mengangkat mukanya dan berteriak sekeras-kerasnya. Kedua anak itu kaget setengah mati. Cingki, cingki. Seorang makhluk kerdil tak lebih besar dari kedua anak itu meloncat keluar dari sesuatu yang mirip sampan kecil. Dia memegang sebuah sepatu maha besar dan sebuah sikat sepatu maha kecil di kedua tangannya. Hentikan itu, dengarkan aku, bentak si raksasa. Aku tak dapat menghitung lagi, selalu salah. Berapa sih? 3 kali 7? 3 kali 7? Tanya si mungil. Wajahnya yang lancip ketakutan. Ya, berapa? Suara si raksasa menggelegar. Yang ku tahu, itu sama saja dengan 7 kali 3. Kata si mungil. Hei, dan berapa itu 7 kali 3? Teriak raksasa. Ayo jawab. Kau pelayan tolol. Ayo, berapa 3 kali 7? Saya tidak tahu. Cingki menjawab tergagap-gagap. Ku kurung kau di menara sampai kau bisa menjawab. Kata raksasa penuh marah. Digenggamnya Cingki dan berjalan menuju tangga. Segera raksasa itu melihat kedua anak yang berdiri ketakutan di ujung tangga. Siapa kalian dan mahu apa kalian? Tanyanya. Kami datang berkunjung, jawab Peter tegas. Kami tahu berapa 3 kali 7 dan 7 kali 3. Lepaskan dia dan aku akan menjawab. Katakanlah jika kau memang anak pandai, kata si raksasa senang. 21, kata Peter. Si raksasa sambil tetap memegangi Cingki, balik ke meja dan mulai menghitung lagi. Ya, 21, katanya. Bodoh benar aku. Lepaskan dia, pinta Molly. Tidak, jawab raksasa tersenyum licik. Dia harus dikurung di atas menara dan kalian menggantikan tugasnya. Ikut aku sekarang. Didorongnya kedua anak itu ke atas, menaiki tangga sampai ke sebuah kamar di puncak menara. Dibukanya kuncinya, didorongnya si Cingki ke dalam dan kemudian dikuncinya lagi pintu itu. Cepat, kata Peter pada Molly. Kita lari ke atas, ke kursi ajaib. Maka ketika raksasa sibuk mengunci pintu, kedua anak itu lari memanjat ke atap. Si raksasa tidak mengejar, ia malahan tertawa terbahak-bahak. Kalian tak mungkin melarikan diri, katanya. Kalian akan terpaksa turun lagi dan aku akan menangkap kalian. Kedua anak itu berlari ke arah kursi ajaib. Meloncat naik dan Peter berseru, pergi ke kamar tahanan si Cingki. Kursi ajaib terbang melayang dan mendarat di balkoni sebuah jendela besar. Lalu masuk. Cingki, si anak kerdil, sedang menangis. Dia begitu terkejut melihat kursi dan kedua anak itu sehingga hanya mampu melotot, yakni terbelalak dan ternganga. Cepat, teriak Molly. Naik ke kursi ini. Cingki, kami akan menyelamatkanmu. Siapa yang bicara di dalam? Tanya si raksasa. Anak-anak mendengar kunci dibuka. Cepat, Cingki, teriak Peter. Ditariknya Cingki naik ke kursi. Ketiganya duduk berdesak-desakan, berhimpit-himpitan.
Peter berseru, "Bawa kami pulang." Pintu terbuka lebar. Raksasa menerjang masuk tepat ketika kursi melayang keluar jendela. Dia berlari ke jendela dan berusaha meraih. Tangannya yang besar menghantam kaki kursi. Kursi itu oleng. Cingki hampir saja terjatuh. Untung dipegangi Peter. Mereka terbang, makin lama makin tinggi. Si raksasa melongo, terlopong. "Kita selamat," teriak Peter girang. "Jangan takut, Cingki. Kami akan membawamu ke rumah. Kamu boleh tinggal bersama kami. Kita akan bermain bersama. Kemana-mana naik kursi ajaib." "Kalian baik sekali," kata Cingki penuh terima kasih. "Senang sekali boleh tinggal bersama kalian. Kita akan bertualang ke mana-mana." "Hore!" teriak Peter dan Molly. "Lihat, Cingki, kita sudah sampai." Memang, tak lama kemudian, mereka tiba di kebun belakang rumah Peter dan Molly. Pintu gudang terbuka. Dengan mulus, kursi ajaib melayang masuk, lalu mendarat. Begitu kaki-kakinya menjejak lantai, sayap-sayapnya menghilang. Kursi ajaib mendesah, seolah-olah berkata, untung kita sampai dengan selamat." "Kamu boleh tidur di sini, Cingki. Pakailah bantal-bantal kursi tua itu sebagai tempat tidurmu," kata Molly pada si anak kerdil. "Nanti ku ambilkan selimut bekas dari loteng. Kalau tidak, nanti kau bisa beku kedinginan." Cingki mengangguk dan tersenyum penuh terima kasih. "Kalian anak-anak yang baik hati," katanya. "Nah, kami pulang ke rumah dulu ya. Ini sudah lewat waktunya minum teh sore. Besok pagi kami akan kemari dan bermain-main denganmu," kata Molly. "Selamat tidur." "Selamat tidur, Cingki," kata Peter. "Sampai ketemu besok pagi," balas Cingki. Sampai ketemu lagi dalam sesi perkongsian berikutnya dengan perkongsian bacaan untuk bab 3, orang-orang kerdil yang jahil. Orang-orang kerdil yang jahil. Terima kasih di atas kesudian melapangkan masa untuk sama-sama mengikuti pengebaraan kerusi ajaib yang menarik ini. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.